وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita insyaallah melanjutkan pengkajian kitab Riyadhus Shalihin di hadis ke-10, hadis lanjutan dari hadis kemarin insyaallah taala, yaitu hadis tentang pahala bagi orang yang menginginkan kebaikan, juga pahala bagi orang yang meninggalkan keburukan karena Allah, dan bahkan dengan rahmat Allah dan kemurahannya orang yang punya niat buruk namun tidak sampai dia merealisasikannya dan tidak berazam untuknya, dia tidak mendapatkan dosa. Saking murahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk orang beriman. Itu hadis ini yang disebutkan dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu disebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW, fima yarwihi an rabbih, yang diriwayatkan dari Rabbnya, yaitu hadis qudsi. Maka beliau bersabda, innallaha katabal hasanati was sayyiat thumma bayyana dzalika, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menulis ketetapan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian dia menjelaskan hal itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka ta'ala indahu hasanatan kamilah. Maka barang siapa yang hamma, yaitu menginginkan atau berniat, bertekad melakukan suatu kebaikan lalu ia belum melakukannya, maka Allah menuliskan di sisinya sebagai satu kebaikan yang kamilah, sempurna, padahal baru niat. Kemudian wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 10 hasanatin ila 700 dhi'fin ila adha'afin katsirah. Dan jika ia berniat lalu dia mengerjakan perbuatan baik tersebut, Allah menuliskannya baginya 10 kebaikan. Itu batas minimum. Berarti absolut dapat 10 kebaikan kalau dia sampai mengamalkan kebaikan itu. 10 pahala sampai 700 kali lipat. Ini seolah batas maksimum, tapi sebenarnya ila adha'afin katsirah, bisa lebih dari 700 kali lipat lagi kalau disesuaikan dengan rahmat Allah Ta'ala, yang mungkin saat itu Allah Ta'ala ingin melipat gandakannya lebih, atau mungkin karena timingnya pas, jadi bisa lebih dari 700 kali lipat. Sebaliknya, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilah. Dan barang siapa berniat melakukan satu keburukan, falam ya'malha, namun dia belum melakukannya, tidak mengerjakannya, tidak berazam betul-betul untuk melakukannya, maka tidak mengerjakannya ini karena Allah Ta'ala, maka Allah menuliskan di sisinya satu kebaikan yang sempurna, karena dia meninggalkan apa yang dia inginkan dari keburukan karena Allah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Dan jika ia berniat keburukan lalu mengerjakan keburukan itu, maka Allah menuliskannya sebagai satu keburukan saja, tidak dilipat gandakan, ya.
Jadi pelipat gandaan keburukan itu biasanya, pelipat gandaan dosa itu biasanya jika dosa itu jariyah, mengalir dosanya. Jika amalan buruk tersebut sifatnya transitif, membutuhkan objek, membutuhkan korban, ya, atau membutuhkan orang lain untuk mengikutinya. Ya, membutuhkan korban atau membutuhkan korban berarti korban belum tentu ridha dengan keburukan tersebut. Atau membutuhkan pihak lain yang mengikutinya. Jika ada pihak lain mengikutinya atau mengonsumsinya, maka itu bisa menjadi dosa jariyah. Dan di zaman sekarang ini hal seperti ini mudah sekali dilakukan di media sosial. Mudah sekali dilakukan di media sosial. Taib, kita jelaskan lafal demi lafal di hadis ini. Kata Nabi SAW, innallaha katabal hasanati wassayiat. Katabal di sini menulis. Di sini punya dua makna yang digabung. Yang pertama, Allah Ta'ala telah menetapkan semua ilah mahfuz. Itu jelas. Takdir. Allah telah mentakdirkan, mencatat semua takdir baik maupun buruk, amalan baik ataupun amalan buruk hamba. Yang kedua, Allah memerintahkan para malaikat pencatat amal untuk menulisnya dengan sistem yang dijelaskan dalam hadis ini. Dengan sistem yang dijelaskan dalam hadis ini. Jadi tidak ada satu niat pun dan satu amal pun kecuali sudah masuk dalam sistem pencatatan yang seperti ini. Innallaha katabal hasanat wassayiat. Tapi orang-orang muslim ini jelas ke orang muslim. Bagaimana dengan orang kafir? Dicatat gak amalan? Dicatat juga amalnya. Karena dari Al-Quran itu umum. Dan juga ini dalil umum untuk siapapun. Hanya amalan-amalan baik orang-orang kafir atau orang-orang yang tadi muslim terus murtad, maka amalan baik mereka itu tidak ada ganjaran di akhirat walaupun ada ganjaran di dunia. Tidak ada ganjaran di akhirat walaupun ada ganjaran di dunia. Orang yang beramal baik namun tidak ikhlas, tidak ada ganjaran di akhirat. Walaupun di dunia boleh jadi ada ganjaran, yaitu orang mencintainya, walaupun sesederhana itu, tetapi di akhirat tidak ada sama sekali. Jadi semua dicatat walaupun kafir sekalipun. Kemudian tsumma bayyana dzalik, kemudian dijelaskan bagaimana skema atau bagaimana sistem pencatatan itu. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang hamma, yaitu menginginkan, barang siapa yang bertekad melakukan suatu kebaikan, walam ya'malha, falam ya'malha, dia belum sampai melakukannya, baru ham, baru keinginan. Tapi ham di sini adalah niat yang sudah mengarah dan cenderung kuat, itu ham. Bukan sekadar lintasan yang lewat sekejap, bedakan. Jadi perlu diperhatikan keinginan qalbu itu ada 4 tingkatan atau 4 macam. Yang pertama khatir, yang kedua hadithun nafs, yang ketiga ham, yang keempat azm. Yang pertama khatir atau disebut khawatir, khatirah atau khatir. Yang kedua dia hadithun nafs, yang ketiga dia ham, yang keempat dia azm. Nah, khatir ini baru terbesit, tidak tetap di hati. Ini khatir, selentingan aja, baik atau buruk, selentingan aja, baik atau buruk, khatir itu dalam waktu sekian detik aja, set gitu. Misal ngeliat orang lagi kesian gitu, tiba-tiba khatir, ya terbesit di pikiran pengen ngasih, tapi udah gitu doang, nggak dilanjutin pikiran itu, nggak ada, udah selesai, cuma 1 atau 2 detik. Ini namanya khatir. Khatir itu pikiran yang terbesit sejenak,
nggak dilanjutin pikirannya, nggak, udah sejenak doang, tiba-tiba kayak flash gitu aja. Bahasa Indonesia ada istilahnya khawatir. Khawatir. Khawatir jamak dari khatirah, yaitu pikiran-pikiran. Dari bahasa Arab khawatir itu. Tapi pemaknaan khawatir versi Indonesia dengan lafal asli di bahasa Arab beda. Kalau di bahasa Arab khawatir atau khatirah, khawatiratul bal, yaitu pikiran terbesit begitu aja di pikiran, dia benak. Adapun di Indonesia khawatir yaitu dia suatu pikiran yang menetap dan ada sisi negatif di situ, kekhawatiran ya. Jadi khawatir di sini adalah first atau flash thought gitu, yaitu pikiran yang flash gitu aja, cepat. Yang seperti ini tidak dicatat, mungkin nggak sampai dicatat karena dia bukan niat. Ya, jadi kalau melihat sesuatu terus tiba-tiba, apa tuh? Ini khawatir. Nggak ada apa-apa, udah nggak dicatat, bukan amal itu, bukan amalan. Tingkatan kedua dari sesuatu yang masuk pikiran atau kepikiran adalah hadithun nafs. Hadithun nafs yaitu percakapan jiwa yang tidak menentu atau tidak menetap. Dia hadithun nafs, dialog batin, tidak menentu, tidak menetap, sifatnya maju mundur, itu hadithun nafs. Kalau antum lagi kesel sama istri atau kesel sama anak atau mau dongkol sama tetangga, di hati antum itu terjadi hadithun nafs. Ya, hadithun nafs ini dialog batin. Kadang perang antara syaitan dengan jiwa antum. Syaitan menjulurkan pemikiran begini, antum menangkisnya. Gitu. Atau pokoknya berperang. Ini namanya hadithun nafs. Dia belum sampai niat, tapi dia udah menjadi percakapan jiwa untuk sekian detik bahkan sekian menit, bisa lama ya. Apakah hadithun nafs ini dia menjadi niat? Tidak, dia belum menjadi niat karena belum ada kebulatan. Apakah dia dicatat? Selama dia belum sampai ham, maka pada asalnya tidak dicatat oleh malaikat. Karena yang Allah perintahkan untuk dicatat adalah kalau udah sampai tingkatan nanti ham yang ketiga. Ini baru tingkatan kedua, yaitu hadithun nafs. Antum mau dagang, antum mikir mau dagang apa? Gitu. Mau dagang soto atau sate misalnya, atau dua-duanya, itu berkecamuk di pikiran. Terus mempertimbangkan gini-gitu, tapi belum sampai sesuatu yang absolut, sesuatu yang menetap fix gitu, belum sampai. Belum, baru perdebatan, dialog jiwa aja. Maka ini belum jadi niat, ya. Mau dagang apa belum jadi niat. Masih belum bulat yang ini apa yang ini atau dua-duanya belum bulat. Ini namanya hadithun nafs. Ya begitu juga kalau misalnya terjadi dialog jiwa antara husnudzon sama suudzon sama seseorang. Belum fix dia mau suudzon apa husnudzon. Ini orang ini enggak ya? Tapi dia tuh insya Allah kayak gini sih, tapi masih bingung dia. Maka ini belum sampai fix dia itu husnudzon atau suudzon, belum. Kecuali kalau dia udah fix, ya udah saya yakin dia insya Allah kayak gitu. Walaupun di hati doang, maka itu levelnya udah beda, bukan hadithun nafs. Jadi hadith di sini conversation, dialog, seperti diskusi jiwa, ya. An-nafs jiwa, hadithun nafs. Itu tingkatan yang kedua. Beda dengan selentingan yang flash tadi. Yang pertama khawatir, itu sekelebat aja udah nggak ada lagi apa-apa. Tapi hadithun nafs udah sampai masuk topik dan tema di hati kita yang kita bicarakan. Yang ketiga ham. Nah ham ini sudah jadi niat, udah fix niatnya apa. Fix dia itu emang mau suudzon gitu. Fix dia mau husnudzon. Ini hati udah condong dan udah siap.
Ya. Misal saya mau dagang soto apa sate apa sop apa udah pikir-pikir gitu, bismillah, insyaallah sop aja lah. Ya, sop aja. Dah. Dalam hati tapi ya, belum sampai ucapan. Maka ini sudah sampai ham. Semua ini belum ada yang terucap, baru sampai ham. Semua belum terucap. Jadi ham itu udah sampai niat yang kuat. Ya, dan di level inilah baru ada pencatatan amal, pencatatan niat di level ini. Baru ada. Dengan hadis tadi, man hamma bihasanatin, barang siapa yang hamma. Ya, hamma di sini yaitu punya niatan kuat untuk suatu kebaikan. Gitu. Bukan selentingan, bukan masih ragu, bukan. Tapi memang udah betul-betul niat. Nah, pencatatan amal. Kemudian yang keempat, azam. Nah, kalau azam itu udah sampai level tekad bulat. Beda, ya tekad itu pasti niat. Tapi kalau udah sampai tekad, dia levelnya lebih dari niat. Dia betul-betul seperti ada spirit yang lebih dibandingkan pada sebatas keinginan. Jadi kalau azam itu ada azam itu berupa kesiapan untuk dieksekusinya keinginan kapanpun jika dimampu. Itu azam, siap tuh azam tuh. Yang kata Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan jika engkau berazam maka bertawakallah pada Allah. Karena kenapa kaitannya? Jika engkau berazam maka bertawakallah pada Allah. Kenapa tidak dikatakan ketika engkau berham, yaitu berniat kuat, maka tawakallah pada Allah? Kenapa dia azam baru tawakal sama Allah? Karena ham itu memang niat udah kuat, tetapi kecondongan dan kekuatan atau kesiapan ini belum tentu juga siap dieksekusi sekarang. Adapun azam itu niatan udah kuat dan siap dieksekusi segera semampunya. Ketika mampu siap langsung eksekusi, ini namanya azam. Walaupun belum dieksekusi, belum. Semua ini khatir, hadithun nafs, ham dan azam itu berupa apa yang ada di hati. Kalau sudah ngomong, maka ini udah levelnya beda lagi. Kalau udah ngomong, levelnya udah beda lagi. Makanya kalau baru terlintas hadithun nafs, perdebatan jiwa, kalau bisa jangan diomongin. Karena kalau udah level ngomong, itu sudah menjadi catatan amal. Itu walaupun dia masih ragu. Dia masih ragu mau suudzon apa husnudzon ya. Dia kayak gini apa bukan ya? Dia masih habis itu dia omongin ke tetangganya. Saya tuh bingung, dia tuh orang kayak gini apa bukan sih? Ini udah jadi catatan amal. Gitu ya. Walaupun cuman menyatakan keraguan saja, itu sudah menjadi catatan. Kata Allah Ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang terlafal dari suatu perkataan lisan, melainkan itu ada raqib atid, malaikat raqib atid, malaikat pencatat amal. Walaupun ucapannya ucapan yang mubah, boleh, itu tetap dicatat. Nanti akan ditimbang di akhirat, baik atau buruknya. Gitu. Maka sangat bagus seseorang itu keep silent gitu. Kalau dia belum make sure, belum memastikan apa yang dia inginkan atau niatkan atau azamkan, baiknya pendam dulu. Karena kalau level kedua, hadithun nafs, itu level yang tidak dicatat oleh malaikat. Baru dicatat ketika ada udah niat yang bulat, baru dicatat. Udah pasti baru dicatat. Adapun hadithun nafs enggak dicatat. Dan paling buruknya orang itu adalah ketika dia baru khatir, terbesit, itu langsung dikeluarkan dengan lisan. Ini paling buruk. Semakin mudah orang menggambarkan dengan lisan apa yang terbesit di pikirannya walaupun sejenak,
maka semakin buruk orang itu sebenarnya. Ya. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, kafa bil mar'i kadziban an yuhaddits bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang dianggap berdusta jika dia mengucapkan apapun yang dia dengar. Semua yang dia dengar, semua dia ucapin. Semuanya dia ucapin. Padahal yang didengar itu yang udah masuk pikiran, dia ucapin semua. Pokoknya semua jadi bisa dikatakan tidak semua yang kita dengar itu boleh diucapkan, walaupun ilmu sekalipun. Enggak semuanya ilmu diucapkan, karena entah itu ilmu yang salah sehingga jangan diucapkan, entah itu ilmu yang tidak cocok dengan audiens maka jangan diucapkan, entah ilmu itu yang masih dalam keraguan dirinya maka jangan diucapkan, gitu. Ya, pengetahuan pun begitu. Ya, jadi penting tadi kita mengklasifikasikan apa yang di hati dari pikiran. Ada 4, ya. Diulangi tadi, yaitu pertama khatir. Dia lintasan pikiran sejenak yang sangat konyol, terutama laki-laki, kalau misalnya langsung diucapkan gitu aja, baru terlintas diucapkan itu konyol. Bodoh, ya, safah, ketololan gitu. Ya, melainkan kalau memang enggak kepikiran sama sekali, enggak usah diomongin, udah. Yang kedua hadithun nafs, percakapan jiwa, dialog jiwa, ya. Ini yang belum fixed, dia mau menentukan apa yang dia inginkan belum, baru mikir. Ini namanya hadithun nafs. Ini tidak sampai tidak sampai dicatat kebaikannya, kalau memang kebaikan. Yang ketiga baru catat itu ham, niat yang kuat, hati sudah condong, sudah siap untuk meniatkan itu, menginginkan itu, maka ini namanya ham. Ya. Kalau antum ke toko kue misalnya, antum bingung mau tart apel atau bolu ini atau pukis ini, bingung. Mempertimbangkan, ayo Pak mau yang mana Pak? Masih bingung. Maaf banget masih bingung. Bentar ya, tunggu saya. Berapa semenit lah gitu. Ini levelnya apa Pak kira-kira? Ayo, khatir, hadithun nafs, ham atau azam? Ayo Pak. Kue, soal kue. Atau nggak pernah beli kue, udah lama nggak beli kue, jadi ham, belum sampai ham Pak, baru mempertimbangkan sampai hadithun nafs. Ntar saya mikir dulu. Nah, ketika mikir mau tart, mau pukis, mau ini, mikirnya itu dapat pahala nggak kira-kira? Enggak, karena ini belum dicatat hadithun nafs ini. Ya belum dicatat, dia belum dicatat niat dia apa, belum dicatat, mau beli apa belum dicatat, ya. Ini semua insyaallah hasanah, baik ya. Tapi kalau dia udah perhatikan, insyaallah pukis lah, paling murah soalnya, ya gitu kan. Bismillah lah. Nah, ini udah ada niat yang cukup kuat. Ketika dia udah mulai berdiri, sudah siap mengeksekusi niatnya, udah siap ngomongin, itu udah sampai level apa? Azam. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Maka kalau antum sudah mulai bergerak, walaupun belum ngomong, ini sudah level azam, siap tawakal Allah, gitu. Ya. Dalam masalah misal melamar perempuan itu juga kayak gitu. Coba antum jalan di mana-mana, banyak lintasan pikiran enggak wahai laki-laki? Setiap gang, setiap jalan, setiap kemana-mana ada perempuan cakep, itu ada pikir, cakep. Kira-kira dosa enggak tuh? Kalau diterusin dosa, karena ada sisi haram yang dilakukan, yaitu pandang mata. Enggak, tapi kalau terbesit, cakep. Dah rezeki. Kira-kira apa? Dosa enggak? Kalau enggak sengaja dan terbesit gitu aja enggak dosa. Kalau sampai hadithun nafs. Nah, hadithun nafs dalam masalah ini masuknya ke mana? Masuknya ke khoyal, masuknya ke sesuatu maksiat masuknya. Ya. Tapi kalau sampai niat pengen sama dia gitu. Nah, ini udah sampai niat. Berarti dia Kalau emang niatnya baik ya insyaallah berpahala.
Kalau udah mulai bergerak, udah mulai melakukan sesuatu, udah mulai siap mengeksekusi, siap datang ke rumahnya, udah mau besok datang ke rumahnya, ini azam namanya. Dan azam itu sudah level yang dicatat amalnya, amal kebaikannya. Bedanya gini, bedanya ham sama azam. Kadangkala azam itu juga kadang dibarengi dengan track. Kalau ham itu belum sampai ada permulaan track menujunya, gitu cuma bedanya. Azam itu lebih kuat karena dia sudah siap dieksekusi dengan siap mengeksekusi niatnya dengan bergerak menuju apa yang dia inginkan. Itu azam. Itu azam. Kayak antum tadi sholat subuh datang ke masjid, itu kan butuh niat, butuh gerakan. Ya kan? Dari niat bisa aja, ham itu bisa aja dari kemarin malam, dari tadi malam sebelum tidur, besok mau sholat subuh musinin. Itu udah ada, bahkan udah diomongin, ini namanya ham. Prepare menuju apa yang antum hamkan, apa yang antum niatkan, prepare itu namanya azam. Selama belum bicarakan, namanya azam. Dalam hati udah punya niat besok sholat subuh di Masjid Al-Muhsinin. Kayak biasanya. Bahkan sampai antum setting alarm, antum setting untuk bangun jam sekian supaya bisa sholat subuh nanti. Ini udah masuk dalam apa coba? Udah setting alarm, ayo sok. Azam, karena sudah ada step, sudah ada track menujunya. Udah bukan hadithun nafs lagi. Kalau hadithun nafs itu misalnya bingung, besok subuh mau ke Al-Muhsinin apa Thariqul Huda ya, misalnya gitu. Tapi hadithun nafs seperti ini sebenarnya udah ada ham yang sama, yaitu apa? Sama-sama mau ke masjid. Ini udah dapat pahala. Cuman ke Thariqul Huda pagi ini masih belum sampai level ham, tapi itu udah dapat pahala ini mah karena udah ada ham, basic hamnya. Ya gitulah pokoknya. Pokoknya bedanya ham dengan azam. Ham itu baru niat, azam itu sudah tekad, gitu loh. Apa bedanya niat dengan tekad coba? Sebenarnya dua-duanya amal hati. Niat ya niat yang ada di hati, keinginan. Tekad itu dari bahasa Arab. Tekad itu dari bahasa Arab, dari kata i'tiqad, i'tikad. Ya, kita kadang-kadang bahasa kita tuh ngambil dari bahasa Arab, tekad ada, i'tikad ada. Ya. I'tikad itu dari bahasa Arab, tekad dari bahasa Arab juga, cuman dipotong i-nya juga dipotong gitu loh. Ya, i-nya i'tikad sama i'tikad. Nah, tekad yang bulat dan i'tikad yang bulat sebenarnya sama maknanya, cuman di kita itu dibedakan. Biasanya kok i'tikad itu berkaitan dengan kasus entah kriminal, perdata atau misalnya baru i'tikad baik atau i'tikad buruk gitu. I'tikad di sini adalah bahasa kita ya, niatan. Tapi seringkali kaitannya dengan masalah antar orang. I'tiqad itu pada asal makna di bahasa Arab adalah keyakinan. Jadi orang yang berazam itu sudah punya mantap keyakinannya dia, sehingga dia udah memulai. Nah bedanya ham dengan hazan, ham itu baru di hati. Ya semuanya baru di hati betul, tapi ham itu baru sampai keinginan yang sudah fix, saya mau ini, itu ham. Tapi kalau azam itu seringkali sudah mulai dibarengi dengan track atau perbuatan atau preparation, persiapannya udah ada. Nah kalau udah level azam, itu bisa jadi baik atau buruk udah kena itu catatannya. Kalau azam, kalau ham yang baik saja baru catat, kalau yang buruk belum dicatat. Ada keinginan balas dendam, keinginan doang. Tapi belum sampai azam, baru ingin. Kita aja, datang dia gampar gitu kan. Nah, misalnya gitu. Dalam hati ngomongnya, dalam hati. Itu dicatat nggak malaikat? Nggak dicatat. Dalam hadis nggak dicatat. Karena dia belum melakukannya.
atau meninggalkannya, belum melakukannya. Tapi kalau dia lihat aja lewat gampar tuh anak gitu misalnya, terus habis itu diri dan nyari mana tuh anak. Ini levelnya bukan ham, levelnya apa sekarang? Azam. Kalau misalnya nggak ketemu, dapat dosa nggak dia? Tetap dapat dosa karena apa? Sudah melakukan perbuatan menujunya. Perbuatan menujunya ini dosa. Perbuatan menujunya ini dosa. Di hadis kemarin kan kita lihat, ya di hadis kemarin kita lihat apa? Idzal taqal musliman bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Jika kedua muslim itu sedang berhadapan berperang dengan kedua pedang mereka, terjadi pembunuhan, maka pembunuh dan yang dibunuh sama-sama ke neraka. Kata sahabat, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Kalau pembunuh itu jelas memang ke neraka, tapi ini kok yang dibunuh ke neraka juga, ya kan? Maka apa coba? Maka kenapa yang pembunuh membunuh malah ini ke neraka juga? Karena dia yang terbunuh memang belum sampai membunuh, dia udah kebunuh duluan. Dia bukan level ham aja, sudah level apa? Azam. Bahkan sudah perbuatan. Maka orang yang berazam melakukan perbuatan buruk atau perbuatan baik, kalau enggak kesampaian karena ada penghalang, bukan karena dia meninggalkannya, karena ada penghalang, maka dicatatnya bisa full sempurna. Ya. Seseorang pergi ke naudzubillah tempat lokalisasi pelacuran. Dia bukan hanya keinginan saja, dia udah jalan. Qaddarallah naudzubillah min dzalik, di tengah jalan dia mungkin kecelakaan naudzubillah min dzalik. Kira-kira ada enggak dosa yang dicatat buat dia? Iya, bahkan bisa aja full. Karena apa? Dia sudah melakukan gerakan persiapan menujunya, bukan hanya ham. Begitu. Walaupun belum sampai sempurna, tapi Allah Maha tahu seandainya diterusin pasti sempurna ini kenyataan, pasti sempurna ini keburukan, maka dicatat oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kepastian itu kalau misalnya itu terjadi atau tidak stop. Seperti itu ya. Tapi kalau dia di tengah jalan sudah mau ke tempat pelacuran itu, di tengah jalan dia ingat Allah kemudian bertaubat, maka dia dapat pahala meninggalkan keburukan karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bahkan itu kadang-kadang lebih berat, Pak. Ya. Ada di hadis berikutnya nanti, tapi hari ini seperti tidak kita bahas hadis karena panjang banget. Hadis tentang 3 orang yang terpenjara di gua itu. Salah satu kisahnya apa? Orang berzina. Dia mau berzina sama ada saudara jauhnya dari keluarga yang dia sangat cintai dari dulu sampai sekarang. Ya, yang sampai kemudian nggak bisa dapetin tuh perempuan, tapi suatu ketika perempuan itu sedang dalam kondisi lemah ekonomi dan membutuhkannya, maka dia pun memanfaatkannya, kemudian dia ingin menzinahinya, namun di tengah menuju perzinahan belum sampai iltiqa al-khitanain, yaitu bertemunya 2 alat kelamin itu belum sampai, menuju udah hampir, maka dinasihati oleh perempuan itu, jangan kamu buka itu, jangan berzina weh. Maka dia langsung sadar, kemudian langsung ingat Allah dan dia meninggalkan itu semua. Padahal ini adalah perempuan yang lama dia dambakan. Itu susah nggak Pak kira-kira? Susah subhanallah. Laki-laki itu ya, apalagi kalau libido tinggi susah mencabut itu semua. Tapi kalau dia berhasil mencabut itu karena Allah, wah itu pahalanya besar banget itu. Pahalanya besar. Karena levelnya bukan azam lagi ya, udah berbuat gitu. Jadi ada tingkatan azam dan ada tingkatan lebih lagi, yaitu sudah mengucapkan, sudah siap melakukan, sudah berbuat. Pokoknya 4 tingkatan tadi kalau udah terjadi pengucapan, itu udah tingkatannya langsung tingkatan beramal, berbuat ya gitu. Nah itu lebih susah lagi. Maka azam keburukan dicabut kalau karena Allah, maka itu paling besar.
Adapun ham, keburukan, kalau dicabut ham, niat itu dicabut, niat buruk dicabut. Astagfirullah, nggak mau kayak gitu. Kalau karena Allah, maka ada ganjaran juga. Namun tidak sebesar pencabutan yang ham, yang azam atau yang sudah berbuat, karena itu lebih susah lagi, lebih berat. Ya begitu. Itu tadi klarifikasi itu. Dan kita semua masing-masing punya keseharian kita empat tingkatan ini dalam sesuatu yang ada di hati kita, gitu. Misal Ramadan kira-kira akhir Februari kalau nggak salah, ya. Kalau nggak salah ya, akhir Februari. Sekarang ini udah menuju bentar lagi Desember, bentar lagi bulan Rajab, Sya'ban, kan? Ramadan, ya. Lalu antum ada keinginan mudah-mudahan Ramadan nanti baca Qur'annya lebih baik. Misalnya, ini kira-kira masuknya apa? Khatir, selentingan, dialog jiwa, keinginan kuat, atau tekad kuat? Azam, mana? Baru ham ya? Baru ham. Tapi kalau antum udah benar tekad kuat sehingga antum mulai dari sekarang tilawah yang banyak, preparation untuk nanti Ramadan, itu udah masuk mana? Azam, bahkan udah masuk, insya Allah udah masuk menuju amal gitu. Walaupun belum sampai Ramadan, ini namanya azam. Gitu. Nah niat tadi, ham tadi, ada kepikiran gitu nanti Ramadan saya pengen banyak-banyak baca Quran. Itu dapat pahala nggak? Dapat pahala walaupun belum ngapa-ngapain. Itu yang tadi disebut faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Siapa yang menginginkan kebaikan, meniatkan kebaikan padahal dia belum mengamalkan, maka dia dapat hasanah kamilah, satu kebaikan yang sempurna, bukan setengah, full point gitu. Hanya karena niat, walau belum jadi amal, belum jadi amal. Kalau misalnya kalau misalnya wa in hamma biha fa'amilaha, kalau tadi belum dia amalkan, dia dapat full satu kebaikan sempurna. Kalau dia misalnya udah niatkan dan dia amalkan, katabahallahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila adhafin katsirah, maka Allah Ta'ala akan mencatatkan untuknya 10 kebaikan. Ini minimum. Jadi minimalnya amal yang sudah dilakukan itu paling minimal 10 pahala, paling minimal. Ya. Dan itu pun masih dilipat gandakan oleh Allah sesuai dengan rahmat Allah, kemudian sesuai dengan kualitasnya, timingnya gitu loh. Beda-beda. Kayak kita ngaji di sini udah dapat advantage, kita udah gain 10. Sejelek-jeleknya kita beramal ngaji gini, sejelek-jeleknya lah gitu. Paling low, paling standarnya 10 lah minimal udah. Itu 10 pahala. Apalah lagi kalau misal antum dasarkan ngaji ini dengan ikhlas lillahi ta'ala, bertauhid, mengharapkan pahala, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan ilmu yang bermanfaat, dan banyak niatan-niatan lainnya, kemudian keikhlasan dan seterusnya, banyak antum gabungkan dan antum dalemin ilmunya dan seterusnya, maka ini ya Allah lebih tahu berapa catatan pahala. Itu dari 10 range, coba range antara 10 sampai 700 kali lipat, itu berarti ada sekitar berapa? 10 sampai berarti ada sekitar 690 derajat yang masing-masing rinciannya itu, datanya itu ada gitu loh. Di sini disebutkan hal seperti ini supaya kita itu enggak ngitung kebaikan kita, karena gaib. Berapa pahalanya gaib? Karena Allah lebih tahu kualitasnya berapa. Maka berapa rate-nya ini? Dari grade 10 kebaikan sampai grade 700. Yang mana nih gitu kan? Dia nambahin niatnya bagus enggak? Seberapa bagus, ditambah-tambahin sama Allah nanti. Ya dilipat gandakan, kemudian bahkan ila adhafin katsirah, kelipatan-lipatan yang banyak. Apalagi misal di bulan Ramadan banyak baca Quran,
qiyamul lail, kemudian mungkin di 10 terakhir Ramadan malamnya dihidupkan. Oh itu udah nggak bisa kita hitung udah. Kalau memang ikhlas itu udah susah dihitung, udah biar Allah aja hitung. Ila ad'afin katsirah, ini menunjukkan unlimited. Ini menunjukkan tidak dibatasi 700 doang, Pak. 700 itu memang batas minimum yang Masya Allah gitu loh. Tapi ternyata bisa aja lebih dari itu kalau memang konteksnya itu sangat mendukung. Seperti hari-hari tertentu yang memang amal ketika itu unlimited, batasan unlimited ganjarannya. 10 malam terakhir Ramadan, 10 pertama bulan Dzulhijjah, ya, dan seterusnya. Fa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilah. Kalau misalnya dia menginginkan, meniatkan suatu sayyi'ah, suatu keburukan, namun dia tidak melakukannya, dalam riwayat lain disebutkan wa in tarakaha min ajli, yaitu jika ia meninggalkannya karena aku, yaitu punya niatan buruk tapi dia tinggalkan niatan itu, enggak jadi melakukan karena ingat Allah, itu dapat apa? Katabtuha lahu hasanah, aku tuliskan baginya satu kebaikan. Adapun kalau misalnya dia punya niat itu tapi enggak jadi karena ada penghalang. Ini lihat di sini. Tadi makanya perbedaan ham sama azam itu penting banget, Pak. Perbedaan ham sama azam itu penting banget. Kalau ham, keinginan, niat buruk, dan azam, tekad buruk, beda. Dan Allah Maha tahu perbedaannya. Allah Maha melihat, Maha mengetahui. Hamma bisayyi'atin, yaitu keinginan untuk berbuat buruk, baru ham, belum sampai azam. Kalau dia meninggalkannya karena emang gak ada kesempatan, maka gak dapat pahala. Kalau dia meninggalkannya karena Allah, maka dapat pahala, gitu. Yaitu ham bisayyi'atin, yaitu niat untuk berbuat buruk. Kalau dia tidak melakukannya karena emang gak ada kesempatan atau terhalang, maka dia tidak dapat pahala. Kalau dia tidak melakukannya atau meninggalkannya karena ingat Allah, dia dapat pahala karena ingat Allahnya. Begitu. Ya. Berbeda dengan azam. Kalau azam itu udah sampai tekad buruk. Azam dengan keburukan yaitu tekad buruk. Nah, azam dengan keburukan itu minimal dikategorikan azam ketika dia udah bulat banget tekadnya dan siap dieksekusi, walaupun memang belum melakukan, walaupun bahkan belum bergerak untuk menujunya. Tapi kualitas tekad buruk atau azam yang buruk ini Allah yang tahu kadarnya. Ada orang tekadnya itu buruk dia. Seperti hadis yang pernah Anda sebutkan, yaitu hadis rijalud dunya arba'ah. Orang dunia ada 4 kan. Itu diantaranya orang yang melihat orang kaya, tajir, dan uangnya itu untuk dunia, uangnya untuk maksiat. Ya. Lalu dia berazam, seandainya kalau saya diberi harta seperti itu, saya persis akan melakukan hal-hal seperti itu. Dan Allah Maha tahu gimana hati orang ini, memang betul-betul pengen jadi kayak gitu. Maka walaupun dia tetap kiri dan enggak melakukan persiapan menuju duit, enggak sama sekali, tapi karena hati udah bulat banget, maka dia dapat dosa persis seperti dosa orang yang melakukannya, padahal dia enggak melakukan dan belum mau melakukan. Tapi bukan sampai levelnya doang, azamnya itu kuat untuk jadi kayak gitu. Nah, itu dapat dosa full seperti orang yang itu. Subhanallah. Maka jangan juga merasa aman walaupun belum diomongin, belum bergerak, tapi kan seandainya ada opportunity, ada kesempatan, pasti azam ini akan langsung melejit buat dia melakukannya. Itu Allah Ta'ala Maha tahu. Ya.
Apalagi dan biasanya kalau azam itu memang sudah ada prepare, udah ada persiapan karena udah tekad bulat. Namanya orang tekad bulat pasti ada persiapan biasanya. Umumnya ada persiapan. Antum kalau tekad bulat besok mau safar, ada persiapan. Antum terus misalnya kartu, antum isi tol, itu udah persiapan, udah azam itu. Ya walaupun belum safar. Nah yang seperti kalau misalnya azam keburukan, dia udah tracknya ada, udah mulai melakukan step menujunya, namun terhalang bukan karena Allah melainkan karena macet lah, karena ada musibah lah, karena ada penghalang-penghalang yang duniawi, maka dosanya tetap dicatat, karena dia sudah melangkah menujunya, ya. Jadi bisa tetap terkena dosanya dicatat, bukan pahalanya, dosanya dicatat, begitu. Wallahu a'lam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Innallaha tajawaza li ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam tatakallam aw ta'mal." Sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan dari umatku apa yang haddatsat bihi anfusaha. Hadits nafs yang tadi nomor 2. Allah memaafkan dari umatku apa yang dibisikkan dari diri mereka, dibisikkan hati, percakapan jiwa, itu Allah maafkan. Tapi malam tatakallam au ta'mal, selama belum diucapkan atau diamalkan. Kalau udah diucapkan itu jadi catatan. Kalau udah diamalkan itu jadi catatan. Ya, walaupun dasarnya basicnya masih apa? Haditsun nafs. Percakapan jiwa masih ragu dia, belum nentuin, tapi udah ngomong, maka udah jadi catatan amal, baik ataupun buruk. Ya, misal nih bingung nih, ini yang baik nih, konteks baik nih, bingung misalnya. Misal anak kan sama Pak Fajar satu blok ya misalnya, atau satu RT lah kita. Anak bilang ke Fajar, Fajar, anak bingung nih mau ngasih hadiah ke Pak Hasib apa ke Pak Janan ya, bingung. Enaknya siapa ya? Dari omongan ini, karena masih ada haditsun nafs, masih percakapan jiwa, dialog batin. Tapi udah ada ngomongin ke beliau, itu sudah menjadi suatu catatan amal sebenarnya. Tapi alhamdulillah baik gitu loh. Alhamdulillah baik. Karena ini sudah omongin jadi catatan amal. Ya, au ta'mal atau udah diamalkan walaupun jadi tadinya haditsun nafs, dialog jiwa, tapi langsung aja anak amalin, maka sudah jadi amalan. Misalnya mau ngasih Pak Asep atau Pak Jalan, bingung udah adanya Pak Asep udah kasih, udah Pak, udah jadi amal ini, walaupun tadi ragu-ragu, gitu. Begitu juga dalam konteks keburukan. Kalau baru perang batin, dialog jiwa, conversation dalam diri kita masih belum mau ini atau mau itu dari keburukan, masih belum fix, tapi kita udah ngajak orang diskusi. Ya, misal fulan pengen minum misalnya, enaknya topi miring apa topi tegap gitu. Ya udah ngomong kayak gitu. Anu baru bisikan hati nih, belum sampai beli nih. Antum ngomong kayak gitu udah dosa sebenarnya. Walaupun belum sampai level dosa orang yang minum gitu belum sampai, tapi udah ngomong kayak gitu, udah mengutarakan dialog jiwa antum tentang keburukan itu, maka udah khalas selesai. Juga masalah suudzon, masalah apa gitu, kalau udah diomongin, ya itu udah jadi suatu perbuatan yang dicatat. Gitu. Maka apalagi kalau diamalkan, maka ingat kata Nabi, innallaha tajawaza li ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam tatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa yang dibisikkan oleh diri mereka selama belum diucapkan atau belum diamalkan. Oke. Sampai sini ada soal enggak coba, ikhwan? Pak Fajar, fadhal. Fadhal. Nah, iya. Ini kebaikan atau keburukan kono?
Kalau misalnya gini beda. Gini Pak. Enggak, itu bukan haditsun nafs namanya. Iya itu memang ada haditsun nafs, yaitu lebih ke ini Pak. Peperangan antara syahwat dengan keinginan beramal, itu lebih ke situ. Itu lebih ke memerangi syahwat. Jadi gini, contoh sholat subuh Pak ya. Ada orang gak biasa sholat subuh berjamaah, lalu dia memerangi nafsunya, pengennya di rumah aja atau pengen tidur aja, terus sholat subuh. Dalam hatinya itu ada bisikan, dia kesel dengan sholat subuh, dia kesel dengan bangunnya ini. Dia bukan anti sholat subuh, bukan, tapi syaitan membisikannya. Ini memang bisa masuk haditsun nafs, iya, tapi ini lebih ke memerangi syahwat, memerangi hawa nafsu, memerangi keburukan, memerangi syaitan. Maka jalannya dia untuk sholat subuh itu pahala besar insyaallah. Dan bahkan memerangi keburukan yang menjadi penghalang kebaikan dia itu juga berpahala. Gitu. Itu juga berpahala. Jadi hadits nafs itu kan memang, kalau gini, haditsun nafs itu kalau di dalam jiwanya, dialog jiwanya, niat buruk sama niat buruk sama-sama ya, jadi diskusi ini buruk sama buruk, maka itu tidak ada pahala ya, masih diskusi. Atau sebaliknya, diskusi niat baik dengan niat baik, saya mau sedekah ke dia atau ke dia ya, saya mau sedekah apa saya mau wakaf ya, masih gitu. Ini tidak ada catatan amal untuk diskusi ini, tapi basicnya dapat pahala, basicnya, karena basicnya pengen beramal gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya niat buruk dengan niat baik bertabrakan dan kemudian dia akhirnya memaksakan diri untuk ikut yang baik, maka dia dapat pahala beramal, berjalan beramal, dan dia dapat pahala memerangi keburukan dan kebatilan. Sebaliknya, jika dia berperang di dirinya, perang batin antara kebaikan dan keburukan, lalu dia memenangkan keburukan dan dia mengignore kebaikan, ini dia mulai berjalan dosa, udah azam dan dosa. Dan haditsun nafsnya ini dia berarti tidak melawan syahwatnya, dan itu dosa juga, ya begitu. Seperti itu Pak. Kalau dari tadi kan di sesi kajiannya Ana contohin memang balance ya, kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan. Tapi alhamdulillah tadi jadi ada pertanyaan antum, jadi ada sampel baru, dan itu seringkali terjadi, yaitu azam ada keinginan baik dan keinginan buruk ya, bertabrakan. Nah, justru seseorang semakin dia itu digoda atau dihalang-halangi dari kebaikan dan dia melawannya, itu semakin besar pahalanya. Semakin besar pahalanya. Dikatakan al-ajru ala qadril masyaqqah. Ganjaran itu juga sesuai dengan kadar kesulitannya. Orang yang dia infak dalam keadaan usrah itu bisa aja lebih besar pahalanya daripada orang infak dalam keadaan yusrah. Dia infak dalam keadaan sulit, itu bisa aja lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang infak karena emang besar, emang mudah buat dia. Karena apa? Karena melawan kesulitan di hatinya itu. Begitu Pak Fajar. Gitu, wallahu a'lam. Oke, mungkin udah menjelang syuruk mungkin? Ya enggak Putra? 2 menit lagi. Ya, kita mungkin cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.